Ya paling banyak ya jujur aja ya tisu itu. Tisu ya? Karena satu murah mungkin ya. Oh. Jadi kan ada yang warna hitam 5.000, ada yang 10.000 juga. Itu perbedaannya kayak pertama sama pertalite aja lah. Sama-sama kepake tapi kan beda fungsinya, agak set ya itu tarikannya. Tapi kalau usia 50 ke atas ya paling banyaknya Viagra tadi, yang warna biru itu, pil biru itu. Karena itu biar bangkit. Kadang udah bangun aja udah alhamdulillah gitu. Katanya ya kan? Itu. Pil biru, nama yang tidak asing bagi sebagian kalangan, terutama untuk kaum laki-laki. Ya, pil biru merupakan obat yang selalu diburu oleh para laki-laki yang menginginkan performa oke di atas ranjang. Bagi sebagian masyarakat kita, ada budaya yang meyakini bahwa laki-laki harus dominan di atas ranjang, bisa memuaskan wanitanya ketika bercinta. Dan hal itu menjadi salah satu alasan kuat mengapa banyak orang tetap mencari pil biru. Lalu sebenarnya seperti apa pil biru ini? Kami tergelitik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pandangan para pemakai dan penjual obat ini. Kevin misalnya, pria berusia 40 tahun ini mengaku lupa kapan pertama kali memakainya. Namun, ia ingat dengan siapa pertama kali mencoba khasiat obat kuat ini. Yang jelas, awal kali saya menggunakan obat kuat tuh bukan untuk jablay ya. Buat istri. Ya kan? Kenapa? Istri saya pernah mengeluh. Ya, pernah. Bohong bang, yang nama istri nggak ngeluh. Bohong. Ada yang nggak ngeluh tapi dia dalam hati. Diam doang. Diam. Bahkan dia diam-diam mencari kepuasan di tempat di luar rumah. Itu yang bahaya bang. Maka kita cari tahu. Itulah fungsinya kita. Makanya fungsinya kita bersuami istri seperti itu bang. Kita udah keluar, ini belum. Yang senang kita doang. Puasa istri belum. Kita ngebaca gitu bang, tanpa istri mengeluh. Kadang-kadang kita ngebaca begini bang, kita udah capek nih tidur, sampai bahkan kita udah ngorok, masih dibangun sama istri masih mau lagi. Itu tuh harusnya kita peka jadi laki-laki. Istri gue belum puas tuh. Bener gak? Selain dengan istrinya, Kevin juga mengaku bahwa ia juga menggunakan obat kuat ketika bercinta dengan kupu-kupu malam. Dan ia memiliki alasan yang berbeda mengapa menggunakan obat kuat untuk itu. Kalau nyari kepuasan, dia nggak rugi kenapa? Bayar mahal. Kalau bayar mahal cuma 5 menit buat apa? Iya. Hah? Cuma tidur-tiduran doang di hotel. Iya. 1, 2, 3 keluar. Der. Rugi gue. Bayar udah gope. Bener gak? Iya bang. Hah? Hah? Nah caranya mereka gak rugi, pakailah obat kuat. Gak? Bisa 50 kali genjot gak keluar. Ya ada. Nggak rugi deh bang, bisa setengah jam, 1 jam. Ya intinya gimana ya? Kalau untuk berkesannya ya ada sih satu perempuan yang pernah puas sama saya, bahkan dia minta lagi tanpa saya bayar. Iya. Ya, pernah. Mantap juga. Minta lagi tanpa saya bayar. Cuman kan saya kan saya kan bukan manusia yang maniak ya. Yang disodorin seperti itu mau aja gitu. Cuma kan emang saya nggak mau aja gitu kan. Ya udah nanti dan saya gitu doang. Tapi akan saya layanin. Terpajar. Gitu. Tapi ada waktunya. Ada waktunya. Nggak setiap saat harus gitu. Sebagai pengguna, Kevin telah mengkonsumsi sejumlah merek obat kuat, mulai dari merek Jakarta Bandung, urat madu, hingga pil biru. Juga pernah ia konsumsi baik yang asli maupun versi lokal.
Kalau jenisnya paling saya kayak jakban, terus ya kalau urat madu udah umum lah. Terus apa nama tuh yang pil biru tuh? Yang kan ada yang lokalnya, ada yang enggak. Yang lokal paling harga 50.000. Per strip. Iya, kalau yang aslinya kan hampir 150-an, hampir 200.000 lah harganya. Seperti itu. Kevin tentu saja merupakan salah satu dari sedikit banyak orang yang punya alasan sendiri untuk mengkonsumsi pil biru ataupun obat kuat lainnya. Kebutuhan para konsumen ini membuat bisnis obat kuat tetap marak, meski belakangan ini keuntungannya tidak secuan dulu. David, salah satu pedagang obat kuat di sebuah wilayah di Jakarta Pusat, mengaku jika dulu ia pernah mendapatkan untung besar, bahkan per hari menembus hampir 9 juta rupiah. Kalau pastinya nggak akan tahu. Cuma kenangan sejarah tahun 2011 itu pernah semalam tuh 9 juta lebih dah. Semalam. Kotor ya, kotor itu. Oh, salah kotor itu. Iya, 9 juta lebih. Itu waktu 2011. Kalau setelahnya? Ya setelahnya beda. Karena kan kalau apalagi 2023 saat ini, itu kan sekarang kan udah campur online apa semua ada semua. Jadi ada persaingan ketat semuanya lah. Kalau kualitasnya nggak bagus, orang udah kapok beli sekali, gitu aja. Ya. Saya setuju sih. Nah. Produk unggulannya adalah pil biru atau Viagra. Produk lainnya juga ada, namun keuntungannya tidak sebesar pil biru atau Viagra ini. Yaitu pil biru atau Viagra. Dua macam itu paling bersinar sendiri, paling mentereng. Jadi kalau yang lain-lain istilahnya tambahan lah kayak Jaguar apa, tapi kan kalau cocok ya oke aja sih, gitu aja. Tapi kalau harga tinggi ya pil biru Viagra. Jadi kalau untuk obat kuat itu, kalau ngomong Viagra, Cialis itu ada BPOM-nya udah ada semua. Cuma kan bagian yang lain kan obat apa itu kan juga nggak ada BPOM-nya, nggak ada. Makanya kan nggak dijual resmi bahasanya gitu, nggak selalu ada semua. Berarti hanya ada beberapa dong. Nah, yang banyak yang ada BPOM-nya ada banyak. Contohnya kopi-kopi itu ada. Oh, ada bang. Ada, cuma kan ada yang tidak boleh jadi nggak usah dijual. Untuk supplier obat kuat sendiri, David mengatakan bahwa dulu masih terpusat pada satu tempat, semisal di Glodok. Tapi saat ini, ia mengambil dari berbagai sumber termasuk membeli secara online. Banyak sumber, Banyak sumber. banyak. Apalagi zaman dulu itu di Glodok banyak. Kalau dulu, kalau sekarang kan udah bercampur-campur gak jelas. Ada yang A, ada yang B, ada yang online juga. Kadang-kadang kita ngambil. Malah kita ngambil online juga karena di online ada yang murah dan bagi tukang obat itu tahu itu produknya bagus apa tidak mesti tahu. Harus tahu. Karena dari segi warna, dari segi bentuk, segi apa itu udah ada bedanya. Tapi kalau orang awam ya nggak akan tahu, paling tahu namanya doang, ini gitu doang. Obat kuat sendiri memang tidak hanya bisa kamu dapatkan di kios-kios gerobak yang sudah dimodif dan tersebar di pinggir ibu kota. Tukang-tukang jamu juga menjual obat kuat ini. Meski dengan 1-2 merek yang berbeda, tapi secara keseluruhan bisa dibilang sama. Penelusuran kami selanjutnya sampai ke sebuah wilayah di daerah Parung, Kabupaten Bogor. Di salah satu titiknya, yang juga menawarkan sejumlah fasilitas bagi para penikmat petualangan seksual. Kami bertemu dengan Udin, penjual jamu yang juga menjual obat kuat. Udin telah lama berjualan di lokasi tersebut, terhitung sejak tahun 1995. Sudah tidak terhitung jatuh bangunnya serta kegagalan yang dialami selama mengembangkan usahanya itu. Dan hal itu tidak membuatnya berhenti berbisnis. Saya di sini tuh udah dari tahun 95. Berarti udah 27 tahun.
itu selama membangun bisnis ini kayak pernah nggak sih mengalami kegagalan gitu? Ya awal-awalnya masih iya, ya Tapi bisa dijelasin bukannya lebih kegagalan tapi memang namanya baru kan. lanjut. Jadi apa-apa juga kalau nama baru jualan mah kan merintis lah itu. Lengkap ini badan. Usaha Udin berjalan baik dan berusia panjang karena ia berjualan di lokasi yang cocok. Para konsumen juga setiap harinya selalu datang untuk membeli obat kuat. Bahkan tak jarang mereka mencoba obat baru yang disediakan Udin. Bagus sih lumayan sini kan, soalnya daerah di sini kan. Bagusnya itu seperti apa? Kalau Ya soalnya pemakainya itu otomatis tuh pada beli lagi gitu kan. pelanggan main lagi gitu. Iya. Besok-besoknya kalau ini nanya lagi itu lagi kan. Bisa orang nanya yang sama atau berbeda? Kadang-kadang kalau dia kena ada yang baru, dia pengen nyoba yang baru. Karena setelah dia nyoba kurang bagus, balik lagi ke yang lama. Untuk konsumennya didominasi pria berusia 40 hingga 50 tahun ke atas. Ia pun tidak menampik kalau ada juga konsumen muda di bawah usia 30 tahun yang juga membeli obat kuat darinya. Oh, di sini ya rata-rata di atas 30-an kan. Banyak. 30. Ya. Paling banyak dominan. Nah, antara 40 sama 60. Oh, berarti yang dominan 40 sampai 60. Iya, Di bawah itu berarti jarang. jarang. Tapi ada. Ada aja. Dari segi keuntungan yang diperoleh, Udin mengaku bisnis ini masih menjanjikan meski ia tidak juga menampik kalau keuntungannya saat ini berkurang jika dibandingkan dengan dulu sebelum marak penjualan obat kuat secara online. Emang sih kadang-kadang orang di online itu apa? Kurang ini juga beli sekali, kadang-kadang besoknya dia kecewa, kadang-kadang kecewa, dan akhirnya dia beli lebih beli langsung kan. Iya. Jualan konvensional kayak begini bisa kagerus gara-gara toko online tuh. Kalau menurut Abang gimana? Ya, kegerus juga cuma nggak terlalu sih. Oh, nggak terlalu. Tidak dapat dipungkiri, berbisnis pil biru maupun obat kuat bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada banyak sekali tantangan yang dihadapi bagi orang yang bergelut di area bisnis ini. Mulai dari masalah hukum maupun edukasi kesehatan, yang belakangan ini makin digencarkan dan makin banyak orang yang sadar akan bahayanya. Dokter anti-aging dan seksologis, Dr. Haikal Ansari, menjelaskan bahwa pil biru sebenarnya merujuk pada Viagra. Viagra adalah obat yang digunakan oleh dokter kepada pasien yang mengalami disfungsi ereksi. Jadi, secara medis, Viagra tidak berkaitan dengan masalah daya tahan seseorang ketika berhubungan seksual. Ya, jadi sebetulnya pil biru ini adalah istilah di masyarakat. Kenapa? Karena pil ini pertama kali keluar memang berwarna biru. Sebetulnya pil biru ini adalah obat erektogenik atau obat yang menghambat enzim PDE5 yang diindikasikan untuk membantu meningkatkan dan mempertahankan kekerasan ereksi penis yang optimal sehingga laki-laki dapat melakukan performa seksual yang memuaskan. Dan sebetulnya fenomena pil biru di masyarakat ini kalau saya melihatnya sudah sangat luas persepsinya. Ada yang meyakini pil biru ini merupakan obat untuk membangkitkan hasrat atau libido. Padahal pil biru ini tidak akan bekerja kalau tidak ada hasrat atau libido. Karena pil biru ini adalah pil yang bekerja secara mekanik untuk membantu meningkatkan dan mempertahankan kekerasan ereksi penis. Jadi bukan obat untuk meningkatkan hasrat, libido, atau meningkatkan stamina. Kalau misalnya ada gangguan pada libido atau gairah seksualnya, maka dengan mengkonsumsi obat ini tidak akan memberikan hasil. Dokter Haikal juga menyebutkan kalau pil biru yang banyak beredar di masyarakat itu diragukan keasliannya. Pil biru yang asli punya kemasan dan jumlah yang berbeda dibandingkan dengan yang beredar bebas di masyarakat. Pil biru atau obat erektogenik, baik itu
sildenafil, vardenafil maupun tadalafil yang asli dijual dalam bentuk box kotak dan isinya hanya 2-4 tablet. Sedangkan kalau ada pil biru yang dijual dalam bentuk botolan dengan klaim asli USA, asli Australia, hati-hati, kemungkinan besar itu merupakan produk palsu. Dan apa isinya? Nah, isinya kita tidak tahu, namun sudah ada survei mengenai hal ini, ternyata isinya bermacam-macam. Bahkan isinya bukanlah senyawa kimiawi obat retogenik, tapi mengandung obat untuk menurunkan gula darah. Jadi hati-hati, karena hal ini kalau dikonsumsi sembarangan bisa memberikan efek samping yang tidak diinginkan. Metode atau tata cara penggunaan pil biru juga tidak bisa dilakukan sembarangan. Perlu terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter ahli agar penggunaan obat serta hasil yang diinginkan bisa sesuai. Pil biru aman dikonsumsi jika sesuai dengan indikasinya. Makanya ketika seorang laki-laki mengalami gangguan fungsi seksual, maka dia harus datang ke dokter untuk dicari tahu apa jenis disfungsinya dan apa penyebabnya. Ya, meski pil biru tetap akan membuatmu perkasa di ranjang, tapi bahaya pada tubuhmu silahkan tanggung sendiri ya. Hudhud.com sudah mengingatkan bahayanya.